Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini anak-anak, kita akan mempelajari pelajaran fikih untuk kelas 9 pada semester 1. Sebelum kita memulai pelajaran dan materi pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Amin. Baik, terima kasih. Langsung saja anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bab tentang ibadah haji dan umroh ya, untuk kelas 9 semester pertama. Selanjutnya yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang haji. Apa itu pengertian dari haji, kemudian dalil wajib haji itu apa, kemudian syarat wajib haji, kemudian rukun haji, dan yang terakhir adalah wajib haji. Baik, selanjutnya untuk SK dan KD-nya, standar kompetensi, kalian diharapkan bisa memahami hukum Islam tentang haji dan umroh. Kemudian untuk kompetensi dasarnya kalian agar bisa menelaah ketentuan Islam tentang haji dan umroh beserta hikmahnya. Tujuannya apa? Yaitu kalian bisa menjelaskan pengertian haji dan umroh serta dasar hukumnya. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan syarat-syarat haji dan umroh. Dan yang ketiga, kalian bisa menjelaskan rukun dan wajib haji serta perbedaan antara keduanya. Oke, langsung saja untuk materinya. Yang pertama adalah pengertian dari haji. Menurut bahasa, haji artinya adalah menyengaja. Menurut bahasa, sedangkan menurut istilah, yaitu haji adalah mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat melakukan ibadah semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan ya. Itu adalah pengertian dari haji. Kemudian selanjutnya hukum dan dalil ibadah haji. Apa hukumnya haji? Hukumnya haji adalah wajib bagi seorang Muslim atau orang Islam yang mampu, ingat, yang mampu dan hanya sekali seumur hidup. Jadi yang wajib itu hanya sekali. Apabila ada seorang Muslim yang ingin berhaji berkali-kali silakan, tapi yang wajib hanya sekali. Dalilnya, dalil perintah untuk melaksanakan ibadah haji, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup atau mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surat Al-Imran ayat 97. Kemudian syarat wajib haji. Kalau kita mau pergi haji maka ada syarat-syarat yang wajib harus dilakukan. Ya, syaratnya adalah ketika kita mau pergi haji, yang pertama adalah Islam. Bagi seorang Islam wajib haji sekali seumur hidupnya. Kemudian yang kedua adalah berakal sehat. Apabila ada orang tanda kutip gila, maka dia tidak wajib untuk pergi haji. Untuk yang ketiga yaitu balik ya.
berarti dia sudah dewasa. Apabila ada seorang anak kecil yang ikut pergi haji, maka dianggap sah hajinya. Akan tetapi ketika dia sudah dewasa, dia masih mempunyai kewajiban untuk ibadah haji, karena waktu dia kecil dianggap belum pergi haji. Kemudian yang keempat yaitu mampu atau istitoah. Nah, mampu ya, nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan mampu ya. Yang kemudian yang kelima, syarat wajib haji adalah apabila yang berangkat haji itu adalah seorang wanita, maka harus ada muhrimnya, didampingi oleh muhrimnya seperti suaminya, orang tua kandungnya, ayah kandungnya, atau kakak kandungnya dan lain sebagainya yang muhrimnya. Jadi seorang wanita itu tidak boleh berangkat haji ke Mekah sendirian tanpa didampingi oleh muhrimnya. Selanjutnya yang tadi yang dimaksud dengan mampu atau istitoah adalah ya, syarat wajib haji kan ada mampu. Nah, yang dimaksud mampu dia adalah mampu secara fisik atau sehat jasmaninya untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Yang kedua, ada bekal untuk biaya perjalanan ya. Jadi dia bisa membayar untuk mendaftar dan berangkat haji ke Mekah, dan juga ada biaya untuk orang yang ditinggalkan. Jadi ketika dia berangkat haji, dipastikan orang yang dia nafkahi di rumahnya, seperti mungkin istri, anaknya, atau siapapun, itu juga dipastikan harus ada biaya hidup selama ditinggalkan haji. Selanjutnya adalah ada kendaraan ya, ada pesawat dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah aman di perjalanan. Jadi selama dia merasa aman untuk perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, itu juga namanya mampu atau istitoah. Baik, selanjutnya yaitu rukun haji ya. Apa rukun haji itu? Rukun haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Jika rukun ini tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya tidak sah. Oleh karena itu harus mengulang lagi pada waktu yang lain ya. Jadi apabila dalam mengerjakan ibadah haji, rukun-rukun ini harus dilaksanakan tanpa terkecuali ya. Apa saja rukun-rukun haji itu? Yang pertama adalah ihram. Apa ihram itu? Ihram ialah berniat memulai mengerjakan haji atau umroh atau keduanya sekaligus dengan mengenakan pakaian ihram. Jadi ketika sudah sampai di Mekah sana, maka yang pertama adalah dia harus berniat atau ihram ya, dengan memakai pakaian ihram. Seperti contoh seperti ini, pakaian ihram ya. Nah, ini pakaian ihram laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau laki-laki ini adalah memakai 2 helai kain tanpa jahitan, sedangkan perempuan seperti biasa harus menutup aurat keseluruhan ya. Jadi seorang laki-laki harus memakai hanya 2 helai kain tanpa jahitan ya, itu namanya pakaian umroh. Nah, selanjutnya rukun haji yang kedua setelah ihram adalah wukuf. Sebentar. Wukuf. Apa itu wukuf? Wukuf ialah hadir dan berada di Arafah dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari ya. Jadi apa yang dilakukan di padang Arafah yaitu berdiam diri, berdoa kepada Allah, berzikir dan meminta apa yang dihajatkan ya. Jadi itu yang dilaksanakan ketika berdiam diri atau wukuf di padang Arafah. Selanjutnya yaitu tawaf. Sebentar. Tawaf.
Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri yang bertawaf, ya, dan diakhiri sampai Hajar Aswad pula. Dan ini mengelilinginya sesuai dengan arah jarum jam sebanyak 7 kali, ya, itu tawaf. Selanjutnya adalah sa'i. Sa'i adalah yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa sampai ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, ya. Jadi ini berlari-lari kecil, tidak terburu-buru seperti orang terburu-buru, karena ini mengambil hikmah dari kisahnya ibunda dari Nabi Ismail yang berlari-lari kecil untuk mencarikan air untuk Nabi Ismail, ya. Jadi itu dinamakan sa'i. Kemudian yang selanjutnya adalah tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul yaitu memotong rambut. Memotong rambut yaitu melepaskan diri dari ihram haji sesudah selesai mengerjakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan cara mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai, ya. Kebanyakan bagi seorang laki-laki itu biasanya sampai digundul, ya, sampai dipendekkan, tapi syaratnya itu hanya ada minimalnya yaitu cuma 3 helai rambut saja, ya. Itu namanya tahallul. Nah, ini kita lihat, ini tadi contoh pakaian ihram. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh wukuf atau berdiam diri di padang Arafah, di mana di sana nanti kita di sana kita berzikir, meminta kepada Allah dan lain sebagainya. Kemudian tawaf, ya, tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian ini adalah sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan ini adalah tahallul, yaitu mencukur rambut, ya. Dan yang terakhir adalah tertib, ya. Sebenarnya ada satu lagi tertib, yaitu dimana bagi seorang yang melakukan haji harus melaksanakan rukun haji secara tertib. Jadi mulai dari ihram, kemudian ke wukuf, kemudian tawaf, sa'i, dan yang terakhir tahallul. Jadi harus tertib, tidak boleh meloncat-loncat atau mau tawaf dulu, tidak boleh. Jadi harus tertib, ya. Itu saja pertemuan pada hari ini, materi pada hari ini. Di sini saya akan memberikan beberapa tugas, ya, beberapa tugas terkait materi tadi, ya. Yang pertama, silakan dilihat di situ, ya, tentang ayat Al-Qur'an, apakah ayat di atas adalah dasar hukum tentang wajib ibadah. Jadi di sini nanti ada beberapa soal, nanti silahkan dikerjakan dan kemudian nanti silahkan dijawab di buku tulis masing-masing, kemudian foto dan kirim ke saya, ya. Nah, itu selanjutnya dari keterangan materi di atas tadi, saya ingin menjelaskan keutamaan ibadah haji juga. Jadi Rasulullah sudah bersabda bahwasanya wal hajjul mabrur laisa lahu jizaun illal jannah, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga, ya. Jadi itu adalah keutamaan haji. Baik, materi hari ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan materi selanjutnya terkait umroh dan lain sebagainya pada minggu depan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.